Al-Fatihah ila al-mu'allif hadal kitab Al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi ada miknya. Itu saja. Udah di situ. Ya dibaca. Al-Hadis Al-Ishrun. Al-Hadis Di awal bismillah. Qala al-musannif atau qala al-mu'allif sudah pernah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Al-Ishrun. Qala al-musannif rahimahullah wa ta'ala. Ingat enggak? Apa enggak? Belum. Ya udah. Lanjut. Al-Haya'u minal iman. Al-Ali Mas'ud bin Abdullah bin Uti. Al-Ansari bin Deketin lagi. Al-Ansari bin Badri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min ghaibin nubuwwati al-ula idza lam tastahi ma syi'ta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Ishrun, hadis utawi iki hadis al-Ishrun kang nomor 20. Hadis yang nomor 20. Al-Haya'u utawi isin iku minal imani, setengah saking iman. Malu itu sebagian dari iman. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. An Abi Mas'udin diceritakake iki hadis saking Abi Mas'ud. Rupane Uqbah bin Amr, rupane Uqbah bin Amr dari Abi Mas'ud. Uqbah bin Amr Al-Ansori kang bangsa Ansor, Al-Badri tur kang bangsa Badri. Badar ini nama sebuah tempat, ya. Nama sebuah tempat. Orang-orang Badar itu berarti Al-Badri, ya. Sebuah tempat, makanya ada perang Badar, ya. Perang Badar itu peperangan yang terjadi di kawasan namanya Badar, makanya namanya perang Badar. Perang yang pertama kali umat Islam melakukan yaitu perang Badar. Saat itu berapa pasukan, berapa orang kaum muslim? 313. Lawannya 3000. Jadi berbanding berapa kali? 10 kali. Iya, 300 kali 10 3000 kan? Nah, iya. Berarti 10 kali lipat. Nah, Badri ini adalah nisbah kepada sebuah tempat, yaitu kawasan Badar. Radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abi Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna setuhune iku tetep, inna mimma setuhune iku tetep setengah saking barang adroka kang nemu ingma, adroka kang nemu ingma apa annasu menungso.
min kalamin nubuwati saking dawuh kenabian, min kalamin nubuwati saking dawuh kenabian, al-ula kang kawitan, al-ula kang kawitan. Apa dawuhe ana dawuh idza lam tastahi tatkalane ora isin sapa sira, idza lam tastahi tatkalane ora isin sapa sira, pasna mongko agawe sira, pasna mongko agawe sira, masyita ing barang kang karep sira ikma, masyita ing barang kang karep sira ikma. Jika kamu tidak malu, pasna masyita, maka berbuatlah sesukamu. Rawahul Bukhari. Nyeritakake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah. Hadis ini singkat ya. Kata-kata Nabi merupakan dari perkataan nubuwah, perkataan kenabian apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya pertama bisa bermakna tahdid atau ancaman. Ya, ini maknanya ancaman. Larangan apa? Perintah. Fasna itu kan perintah amr ya kan? Perintah tapi maknanya adalah ancaman. Ancaman dari mana? Ini perhatikan kata-katanya. Kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini kayak ancaman. Artinya apa? Ya kalau kamu nggak malu silahkan berbuat apapun, karena perbuatanmu nanti akan diberikan balasan. Ya, perbuatanmu itu akan diberikan balasan. Biasanya orang yang nggak punya malu, maksudnya kalau apa ya? Dia itu nggak malu, nggak punya malu. Pekerjaannya yang didasari karena tidak punya malu itu rata-rata buruk. Ya, pekerjaan yang didasari atas dasar tidak punya malu itu rata-rata buruk. Maka kalau dia melakukan hal yang buruk kan ada balasan. Ya, toh? Ini ancamannya di situ. Kalau Anda melakukan hal-hal buruk, ya, kalau Anda nggak malu, padahal itu hal buruk kalian lakukan nggak malu, ya sudah lakukan aja terus. Karena nantinya di akhirat akan ada balasan. Itu ancaman. Ya, itu ancaman. Silakan lakukan apapun yang kamu inginkan kalau nggak malu, karena nanti di akhirat itu ada hari penghitungan amal, ada pembalasan. Atau bisa makna kedua itu pemberitahuan. Ngasih tahu Rasul ke kita, ya kalau kamu nggak malu, ya silakan kerjakan. Ya, kalau kamu nggak malu, silakan kerjakan. Nggak ada ancaman. Kalau tadi kan ancaman maknanya. Kalau nggak mau, silakan kerjakan. Kayak misalnya orang tua sampean, emak, sampean sore-sore main bola mau maghrib, terus ngomong terusin main bola sono. Nah, itu kan apa? Ngancem loh. Terusin aja main bola, nggak usah pulang. Nah itu perintah, tapi nadanya ancaman. Sama kayak ini. Kalau kamu nggak malu, ya udah lakukan aja sesuka kamu. Ini ancaman. Mana yang kedua bisa pemberitahuan. Ya kalau kamu nggak malu silakan kerjakan. Ya silakan. Ini pemberitahuan, artinya nggak ada ancaman. Misalnya apa? Ya kalau kamu pengen makan ayam, ya udah makan aja. Kan itu pemberitahuan kan, nggak ada kesan nanti kamu bakal mati makan ayam, nggak ada. Ya beda sama kalau kamu nggak malu melakukan maling, ya silakan maling. Nah, ini ancaman. Kalau dia nggak malu
untuk maling, ya silakan maling. Ini ancaman, bukan berarti perintah, karena maling itu kan dihukum nantinya loh. Kalau maling itu akan ada hukuman. Maka ketika diperintahkan untuk maling, bukan kok merintah, tapi ini ancaman. Jangan sekali-kali maling. Beda dengan kalau kamu pengen makan ayam, ya silakan makan. Ini cuma pemberitahuan aja, kasih tahu, ya, nggak ada nadaan ancaman. Tapi yang diperkuat sama Imam Nawawi bahwa yang terkuat adalah yang pertama, maknaan ancaman. Lafaz ini, idza lam tastahi fasna ma sita. Kalau kamu tidak malu, lakukan sesukamu. Ini maknanya yang terkuat adalah maknaan ancaman. Ya. Karena apa? Rata-rata perbuatan yang didasari karena tidak malu itu biasanya buruk. Ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang nggak tahu malu. Ya banyak kita temui orang-orang yang yang perempuan di jalan pakaian yang ketat atau pakaian yang pakai pakaian tapi you can see. Kok you can see? Iya you can see. Kamu dapat melihat saya. Ada dong pakaian you can see. Pakai pakaian tapi Anda bisa melihat bentuk tubuh saya. Nah itu kan nggak malu. Ya, perempuan-perempuan yang tidak menjaga dirinya, dia keluar pakai pakaian tapi seperti telanjang, ataupun dia berhijab tapi semua bentuk tubuhnya dilihatin, pakai kerudung tapi celananya pensil ketat, celana bajunya juga ketat, ya. Pakaian renang dipakai. Ya, ini kan apa? Gak malu loh, gak malu. Harusnya kan umat Muslim itu menjaga auratnya. Atau yang laki-laki keluar kemana-mana cuma bokseran, ya kan gak malu. Habis aja semua, ya. Semua keluar kamar cuma bokseran, gak pakai baju, bokser toh, ya. Nanti Superman punya kekuatan. Ya udah Superman bukan bulog ya. Ngapain pakai boxer doang? Berarti enggak malu. Nah itu kalau dia tidak menjaga, artinya dia tidak malu, akan kena hukuman, akan diancam pembalasan nanti di akhirat. Walaupun di dunia tidak dibalas, semua yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas, sekecil apapun keburukan itu akan dibalas. Orang yang tidak punya malu ketika melakukan perbuatan terus dia nggak malu padahal itu salah, maka ini akan dibalas. Ya, ada sebuah kisah. Nah, ini perempuan yang solehah zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalian pernah mendengar mungkin Nabi Musa suatu ketika kabur dari istana karena udah gak kuat lagi sama Fir'aun, bapak angkatnya. Ya kan bapak angkatnya kan? Ya iya, ditungguin sama Raja Fir'aun. Nabi Musa itu kali sama siapa? Asia ya. Iya Asia. Terus diurus sama beliau. Karena gak kuat sama Fir'aun, ayah angkatnya kemudian kabur ke suatu daerah. Nah di situ ada orang ngantri ngambil air untuk minumin kambing-kambingnya. Nah dilihat ada dua orang wanita nunggu, karena perempuan yang lainnya laki-laki, dia nggak mau nyerobot, nunggu sampai yang laki-laki ini pada ngambil, dia nggak mau duluan gitu, takutnya bermasalah nanti sama cowok-cowok kan, nunggu aja. Kasihan Nabi Musa, kemudian ditimbain air untuk dua wanita ini menyusui, ngasih minum kambing-kambingnya. Nah itu beberapa kali beliau Nabi Musa nimbahin perempuan ini, kemudian perempuan ini disuruh sama bapaknya untuk manggil laki-laki tadi, mau dikasih hadiah. Karena perempuan ini pulangnya cepat, bapaknya kaget. Biasanya kamu pulangnya lama,
kok ini pulang cepat. Dia cerita perempuan ini bahwa ada laki-laki yang baik yang nyembahin air buat kita, buat minumin kambing-kambing kita, kambing-kambing gembalaan. Nah kemudian bapaknya minta untuk perempuan ini nemuin Nabi Musa. Dulu belum jadi nabi lah kan, masih belum diutus ya. Menemui Nabi Musa, satu kakaknya yang paling tua suruh nemuin. Nah apa kemudian yang dilakukan perempuan ini? Nemuin Nabi Musa di sana sendirian ya. Apakah petantang petenteng, terus maca yang cantik, bersolek yang bagus? Enggak, biasa aja. Perempuan ini datang ke Nabi Musa sambil tersipu malu-malu juga sambil nutupin. Ya, ceritanya gitu lah, malu-malu sambil ngomong itu nggak pernah natap, itu enggak. Untuk apa kata perempuan ini? Bapak saya manggil panjenengan ke rumah, mau dikasih ke rumah. Ya bapak saya manggil Anda Nabi Musa untuk ke rumah, dipanggil ke rumah. Akhirnya apakah pulangnya gandengan? Ya enggak juga. Ya enggak gandengan, itu tetap ada jarak. Perempuan itu cuma bisa ambil jarak untuk jalan, enggak bareng ya. Perempuan itu di depan, Nabi Musa agak di belakang ini menjaga. Ya perempuan ini menjaga. Nah itu ya, perempuan ini datang manggil Nabi Musa enggak sama sekali bersolek. Kemudian dia juga mendirikan suara, enggak banter-banter suaranya, enggak kok berpose kalau sekarang, pose gitu, pose cantik. Enggak berpose cantik. Siapa? Lupa sih saya namanya perempuan. Dua perempuan, kakaknya yang sudah manggil. Ya, manggilnya malu-malu. Kemudian dipanggil ke rumah. Akhirnya ketemu dengan bapaknya. Siapa bapaknya perempuan ini? Siapa? Nabi siapa? Nabi Yakub? Nabi Harun? Coba sih 25 Nabi sebelum Nabi Musa itu siapa? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Nabi Syuaib. Ya, rupanya ayah dari dua perempuan ini Nabi Syuaib. Nah, beliau mau ngasih hadiah apa? Untuk menikahkan Nabi Musa ini dengan putrinya yang paling tua. Tapi kan Nabi Musa gak punya apa-apa, orang dikabur di rumah gak bawa apa-apa kok. Kata Nabi Syuaib apa? Maharnya menggembalakan kambing, kalau tidak salah 7 tahun. 7 tahun menggembalakan kambing, ini mahar untuk menikah dengan putrinya. Boleh. Ya. Mahar itu gak harus dibayar tunai, enggak harus. Ya, boleh nanti dibayar kredit boleh. Ya, dibayar nanti boleh, asal akadnya jelas. Ya, kalau dibayar tunai barangnya harus ada. Ya, mahar 10 gram emas dibayar tunai masih harus ada. Mahar 10 gram emas dibayar nanti, ya nggak harus ada kalau dibayar nanti. Ya, mahar 1 unit mobil dibayar kredit, nggak apa. Ya, Nabi Musa kan dibayar nanti, kan? Nggak mungkin dia kerja dulu 7 tahun baru nikah. Nikah dulu baru kerja selama 7 tahun. Ya, nah ini bisa kita ambil pelajaran apa? Bahwa perempuan itu harus bisa menjaga dirinya. Jangan mengundang hasrat laki-laki. Gitu ya, nggak boleh mengundang hasrat laki-laki. Zaman sekarang itu banyak perempuan-perempuan yang nggak malu, ya, yang nggak malu. Dia selain tadi ngobrol biasa aja dengan laki-laki, nggak menunjukkan pandangan sama sekali. Itu kalangan santri. Kan? Kalau kalangan di luar santri lebih parah lagi. Di luar sana ya bajunya ketat itu kan nggak malu. Kalau santri masih enak dipandang, pakaiannya nggak ketat amat. Ya walaupun ada mungkin ya sebagian yang masih sedikit harus belajar rasa malu. Bukan nggak mungkin malu, harus lebih belajar
yang namanya rasa malu. Kita belajar dari istrinya Nabi Musa alaihissalam bahwa beliau itu orang yang punya rasa malu yang tinggi. Ketika berbicara dengan Nabi Musa pun nunduk, nggak mau mengatur diri, nunduk, malu-malu, suaranya pelan. Ya, kita ambil pelajaran dari situ. Jadi yang perempuan khususnya harus lebih belajar rasa malu. Apakah perempuan saja yang belajar rasa malu? Enggak, laki-laki juga harus belajar rasa malu. Ya, harus ada yang kalian ini malu kalau melakukan ini. Ya, kesalahan khususnya. Kalau sampean yang laki-laki mau melakukan sesuatu dilihat ini nggak baik, harus ada rasa malu untuk jangan melakukan itu. Ya, misalnya ada makanan ikan di situ, mau makanlah, malu lah orang tuanya saya, masa makanan ikan di dalam, siapa yang makan? Satu bungkus belum baru berapa kok enak makan ikan, siapa yang makan? Bisa ya. Malu ya, bungkusnya sampai ambil, enak makan ikan, ya beli sendiri. Ya, makan ikan sebungkus kasihan kan saya tidak makan. Nah itu ya, jadi kita harus belajar yang namanya rasa malu. Jangan nggak punya malu, karena malu itu sebagian dari iman. Tapi ada malu yang dilarang. Rata-rata malu itu baik, tapi ada satu kategori malu yang nggak baik. Ya, kita nggak boleh malu ketika dalam hal ini. Apa? Malu yang membahayakan diri kita atau malu yang tidak meningkatkan kualitas diri kita. Contoh, ketika sampai belajar mau ngaji, ya ngaji terus dalam hati malulah, yang lain udah pada bisa, saya belum bisa. Salah, ya. Orang mau ngaji kok malulah, yang lain udah hafal, saya belum hafal, nggak mau berangkat lah. Salah, ya. Malulah, yang lain ketika belajar nahwu sorof cekatan bisa menjawab, saya nggak bisa apa-apa, malas mau belajar. Nggak boleh. Ini malu yang dilarang. Jangan malu, ya jangan malu. Atau misalnya yang perempuan, malulah mau berangkat, orang muda salam, jangan malu. Lebih baik telat sedikit daripada enggak belajar. Ya, malulah telat, ya malah salah. Ya, tidak boleh malu dalam kebaikan. Ya, atau udah belajar, kemudian ada sesuatu yang iskal, sesuatu yang mengganjal, ini saya harus nanya. Kalau nggak nanya, nggak paham. Ya, kalau nggak saya tanya, saya nggak ngerti. Tapi dia malu mau nanya. Ini salah. Ya, padahal dia ada sesuatu yang nggak paham, ya, sesuatu yang belum paham pelajaran ini. Kok belum paham? Tapi malu mau nanya, takut dikatain goblok mungkin. Jangan malu. Ya, jangan malu. Yang namanya belajar itu enggak kok pinter-pinteran. Ya, yang namanya belajar semuanya mencari ilmu. Maka ketika ada yang tidak paham, tanyakan. Jangan malu. Ya. Kalau kata dosen saya dulu waktu diskusi sering ngomong, salah-salahan, tidak apa-apa, kita salah-salahan. Artinya apa? Namanya kalau diskusi di kuliahan dengan dosen, ya gak harus tentu ketika salahkan nanti dibenerin, ya kan? Tapi jangan sampai kok salah-salahan ketika debat terbuka, ya, jadi dulu orang, ya debat, ya, lagi diskusi kok malah mengutarakan hal-hal yang salah, jangan. Tapi kalau forum belajar, diskusi tapi forumnya belajar, tidak apa-apa, salah juga.
nanti kan ada yang betulin, ya kan? Tapi kalau di luar sana udah nggak ada lagi yang betulin, tapi misalnya diskusi debat di luar kok salah, ya Anda salah berarti ya. Salah. Tapi kalau dalam belajar tidak apa-apa, jangan malu, silakan keluarkan pendapat, kalaupun itu salah nantinya akan dibetulin. Gitu ya. Jadi ketika belajar itu jangan malu. Ya. Saya belum paham, jangan malu untuk belajar. Saya belum paham materi ini, mau nanya, jangan malu untuk bertanya. Ya, malu bertanya sesat di jalan, ya kan? Nah, itu. Jadi kalau ada sesuatu yang iskal, yang mengganjal, yang belum paham, silakan ditanyakan. Jangan enggak mau nanya. Itu contoh kecilnya adalah malu dalam belajar. Malu ketika belajar, malu ketika mau bertanya, itu enggak benar. Ya, kita enggak boleh ini. Makanya kata Nabi apa? Ni'mat nisaul ansor lam yamna'uhunnal haya'a an amri diniha. Ya. Sebaik-baik wanita itu wanita Ansor, kata Rasulullah. Kenapa wanita Ansor itu? Karena dia lam yamna'uhunnal haya'u, karena dia tidak malu yang dimiliki oleh wanita Ansor ini tidak menghalanginya untuk bertanya perihal agamanya. Nah, ini ya, wanita Ansor itu menjadi wanita yang baik kata Rasul karena wanita Ansor enggak malu bertanya soal agama. Ya, termasuk masalah haid, ya, masalah istihadah itu biasanya yang nanyain wanita-wanita Ansor. Ada juga wanita Ansor pernah bertanya tentang mimpi basah. Wanita perempuan mimpi basah, nanya ke Rasulullah, jadi jawab sama Rasulullah. Akhirnya ya Rasulullah bilang ini, wanita Ansor itu wanita yang paling baik karena dia nggak malu untuk bertanya perihal agama. Ya, jadi kalau ada sesuatu pertanyaan masalah agama, jangan malu-malu untuk bertanya. Ketika sampean malu untuk bertanya, salah. Pokoknya semua segi pembelajaran jangan malu. Ya, ketika disuruh gurunya coba baca, jangan malu. Salah ketika sampean kok malu, itu nggak benar, malu yang nggak benar. Suruh baca tapi malu, salah. Ya, salah. Karena itu dalam proses belajar. Justru kalau misalnya gurunya menawarkan, siapa yang mau baca, saya. Oh, itu nggak punya malu, nggak ditunjuk kok, tunjuk tangan. Justru itu yang bagus, ya. Bukan kok disuruh baca, malu, nggak malu yang lain aja dulu. Ini nggak benar, ya. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Justru ketika sampean belajar itu harus menawarkan diri untuk misalnya membaca atau untuk menyampaikan sebuah pendapat, ini bagus, atau untuk bertanya, ini bagus. Ya, dalam belajar tidak boleh ada yang namanya malu. Yang penting sampean ini sopan, ya, sopan, ada. Ketika mau nanya silakan tanya, ketika mau menyampaikan pendapat silakan sampaikan pendapat, ketika mau membaca silakan baca, jangan malu. Ya. Itu saja mungkin rawahul Bukhari cerita akhir hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah wa a'lam bis-shawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una wa bi'afina wa faqihana wa qarabatin lana bidina rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una wa bifaqihna wa faqihana wa qarabatina
وصحبه أجمعين.